Boleh asyakhsul wahid bil fi'lil wahid fil waqtil wahid yumar wa yunha idza kana gharduhu, jika tujuannya itu adalah al-ibtila, tujuannya itu untuk menguji atau imtihanmu atau ikhtibar. Kalau tujuannya untuk menguji doang, bukan untuk menghasilkan perbuatan itu, boleh-boleh saja. Bisa kan kita misalkan mengatakan, kamu sekarang pergi ke Alexandria dengan jalan kaki. Nah, kemudian sebelum dia pergi kita mengatakan, ya udah nggak usah pergi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa kan, itu perbuatannya satu, waktunya satu, orangnya juga satu. Bisa kan? Bisa. Oke, langsung kita baca syaratnya. Aqulu nasqul wujub qabla al-amal jaizun indana. Boleh, indana indal asy'ariyah. Kama idza qala syarih, shalli ba'dal ghurub rak'ataini. Salatlah pada waktu ba'dal ghurub, setelah terbenam matahari, rak'ataini, 2 rakaat. Ini perintah. Summa, kemudian qala dhahwah, pada waktu pagi, la tusolli, enggak usah salat. Misalkan malamnya mengatakan nanti setelah terbit matahari, setelah terbenam matahari, sholat 2 rakaat, wajib, berarti perintah. Kemudian pada waktu pagi jam 10 pagi mengatakan la tusolli, enggak usah sholat. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, kita juga sering kayak gitu kan. Wa qala fa fihi al-mu'tazilah, tapi Mu'tazilah di sini menyelisih, juga mengatakan la yajuz, wa ba'dul fuqaha. Wa ta'birul musannif bi qawlihi qabla al-amal, di sini al-musannif mengibaratkan dengan kata qabla al-amal, yaqtadi annahu la farqa fil khilaf bainal waqti wa ma qablahu wa ma ba'dahu. Kenapa di sini mentakbirkan dengan qabla al-amal bukan qabla al-waqti? Karena bisa jadi di sini itu tidak ada perbedaan fil khilaf bainal waqti, antara sudah masuk waktu akan tapi dia mengerjakan, atau sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu. Bisa jadi pada waktunya akan tapi belum mengerjakan, atau sebelum masuk waktu belum mengerjakan, sudah dihapus, atau setelah masuk waktu belum mengerjakan, sudah dihapus. Bisa kayak gitu. Makanya beliau mengibaratkan dengan qoblal amal, bukan qobla waqtil amal, akan tapi qoblal amal. Boleh kayak gitu kalau perintahnya itu wajiban muasaan. Kalau perintahnya itu wajib muasa. Kan wajib muasa itu kan pengerjaannya itu lebih sedikit daripada waktunya. Sholatnya 5 menit, akan tapi waktu sholatnya itu bisa 3 jam. Itu namanya wajib muasa. Nah, makanya boleh kayak gitu. Fa amma qabla al-waqti aw ba'da dukhulihi, adapun sebelum masuk waktu atau setelah masuk waktu, walakin qabla madha zamani yasawa, akan tapi sebelum hilang waktunya, fa musallam, maka diterima. Contohnya wajib muasa apa? Misalkan sholat. Misalkan mengatakan sholli al-maghrib, sholatlah maghrib gitu misalkan. Kemudian maghrib itu kan setelah ada waktunya. Nah, bisa jadi ketika sudah di waktu maghrib, ya kan, akan tapi belum mengerjakan, kemudian mengatakan la tusolli, enggak usah sholat. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah, misalkan sebelum waktu maghrib masih waktu asar jam 7 mengatakan la tusolli, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Atau sudah masuk waktu maghrib, akan tetapi misalkan jam 8, akan tapi dia belum mengerjakan sholat maghrib, kemudian dihapus mengatakan la tusolli, bisa nggak? Bisa juga. Dengan catatan bahwasanya dia itu wajib muasa. Makanya ditabir dengan qabla amal. Wa fi ma'nahu aidan ma idza lam yakun lahu waqtun muayyan. Sama juga di sini maknanya kalau perintahnya itu tidak punya waktu tertentu. Walakin umira biha al-qaul, akan tapi diperintahkan secara langsung, harus kerjakan langsung. Summa nusiha qabla tamakun, kemudian dihapus sebelum benar-benar mengerjakan. Misalkan saya mengatakan, kamu sekarang keluar, misalkan, langsung kan sekarang, kamu sekarang keluar, baru mau berdiri, udah nggak usah keluar. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Maka langsung qabla amal. Nah, pijrian khilaf ba'da syuru', yang jadi perbedaan itu adalah ketika sudah mulai mengerjakan. Misalkan sholli ba'dal maghrib, udah masuk waktu maghrib, dia sudah sholat 1 rakaat, langsung dinasah, nggak usah sholat. Bagaimana kalau kayak gitu? Nah, makanya nazarun yahtaju ila naqli. Maka ini perlu ditahu. Wa amma suratus tsaniyah, adapun surah yang kedua, wa hiya ma ba'da khurujil waqti. Ini setelah keluar waktunya. Ya, tapi dia belum mengerjakan. Misalkan sholli al-maghrib, masuk waktu maghrib, sudah waktu isya dia belum sholat maghrib, kemudian dihapus, dinasah, udah nggak usah sholat maghrib. Bisa nggak kayak gitu? Falaisa mahallul khilaf, maka di sini tidak jadi perbedaan pendapat ulama. Kenapa?
Bal jazama Ibnu Hajib bi annahu la yajuz, itu tidak boleh. Kenapa? Karena pada waktunya saja dia tidak mengerjakan. Lalu apa manfaat kita menghapusnya setelah keluar waktunya? Kan pada waktunya saja tidak mengerjakan, ngapain juga kita repot-repot hapus hukumnya setelah keluar waktu? Wong pada waktunya dia nggak mengerjakan, iya kan? Ya. Makanya la yajuz. Wasarah al-Amidi, akan tapi di sini mendeklarasikan oleh Imam al-Amidi fil ihkam, dalam kitab al-ihkam fi awalil masalah bil jawaz, itu dengan mengatakan al-jawaz, boleh-boleh saja kayak gitu. Bi anna la khilafa fihi, tidak ada perbedaan. Sengaja. Wa amma suratus salisah, bawahnya surah yang ketiga. Wa hiya ma idza waqa nasfu fil waqti. Ini pada waktunya. Sholli al-maghrib, salat maghrib. Oke, pada waktu maghrib. Lakin ba'da tamakkuni min fi'li, setelah dia itu mau benar-benar mengerjakan. Mau benar-benar mengerjakan, udah berdiri, udah hadap kiblat, udah siap, udah baca niat, mungkin udah mutakbir, la tusolli, enggak usah salat. Bagaimana dalam masalah itu? Nah, ini yang jadi perbedaan di sini. Jadi percekcokan dalam masalah kita. Dia sudah diperintahkan pada waktunya, dia sudah mau salat maghrib, udah pakai peci, pakai baju tutup aurat, menghadap kiblat, kemudian ini sajadah. Ketika dia mau takbir, la tusolli, enggak usah salat. Bagaimana hukumnya kayak gitu? Wa hiya ma idza waqa nasu fil waqti lakin ba'da tamakkun min fi'li. Tamakkun itu benar-benar siap mengerjakan. Famuqtada kalamil musannif, maka ini sesuai dengan tuntutan kalam daripada al-musannif dalam masalah kita sekarang. Jiryanil khilafihi aidon, itu terjadi pendapat di sana. Maka di sini Imam Bedawi berarti mengatakan boleh, ya juzu. Kemudian Mu'tazilah mengatakan la yajuz dalam kasus ini. Wa huwa muqtada kalam Ibnu al-Hajib fi asna'i istidlal. Walaysa kadzalik. Langsung aja qaulul ulama. Dalil daripada Imam Al-Bedawi, kenapa boleh? Kayak tadi itu. Ad-dalil ala jawazi anna Ibrahim alaihissalam amarahu Allah Ta'ala an yazbaha waladahu thumma nasakha dzalika qabla al-fi'l. Wa hadzal waladu qala fil mahsul innahu Ismail. Dalam kitab Al-Mahsul karangan Imam Ar-Razi mengatakan anak itu Ismail. Akan tapi wa qala jamaah innahu Ishaq. Mereka mengatakan anak itu bukan Ismail, akan tapi dia Ishaq. Wa sahhahu al-Qurafi al-Maliki, dan ditafsir oleh Imam al-Qurafi al-Maliki. Dia punya kitab dalam usul itu Al-Qurafi. Nah, fa amma qauluhu umira bi zabhi fali salasati aujuh. Jadi kan Imam Bedawi mengatakan dia itu diperintahkan untuk menyembelih dengan dalil yang pertama if'al matumar sama al-bala itu. Ahaduha qauluhu ta'ala hikayatun an waladi ya abati if'al matumar. Itu jawaban daripada ucapan Nabi Ibrahim yang mengatakan ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk. Baru Nabi Ismail mengatakan ya abati if'al matumar. Berarti itu marah, diperintahkan, berarti diperintahkan. Asani qaulu ta'ala hikayatun an Ibrahim inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Seperti saya katakan tadi, bala itu pasti pada sesuatu yang diwajibkan, enggak ada bala pada sesuatu yang mubah. Karena kita bisa tinggalkan gitu, dari ujian. Asanisu yang ketiga, qaulu ta'ala wa fadainahu bi dzibhin azim. Dan kita ganti dengan sembelihan yang besar. Falau lam yakun zabhu ma'murun bihi. Kalau emang zabah itu harusnya ma'murun bihi, itu tidak diperintahkan, lima kana fil bala. Lalu kenapa di sana ada bala? Kenapa ada ujian? Sementara ujian itu pasti ada pada sesuatu yang diperintahkan. Antum dikatakan ujian di sini karena antum wajib ikut ujian kan? Kalau memang ujian di Azhar itu boleh ujian boleh tidak, intinya aja itu bala atau tidak, ujian atau tidak? Tidak, nggak usah ujian udah aja, ya kan? Akan tapi dikatakan ujian kalau dia itu wajib. Makanya kalau seandainya menyembelih itu tidak wajib, lalu kenapa Nabi Ibrahim mengatakan bala ujian? Berarti ujian itu pada sesuatu yang wajib, bukan pada sesuatu yang sunnah, mubah, makruh ataupun yang lain-lain. Paham maksudnya di sini? Walam yahtaju ilal fada atau tidak. Dan kalau memang menyembelih itu tidak wajib, kenapa dia butuh kepada ganti? Berarti karena dia itu butuh kepada ganti, berarti dia diwajibkan ketika dia tidak menyembelih itu, menyembelih Nabi Ismail. Wa amma qaumun nusiha qablahu, adapun yang mengatakan bahwasanya perintah untuk menyembelih itu dinasah sebelumnya, sebelum dia mengerjakan, fali annahu law lam yunsah, kalau seandainya
Nabi Ibrahim itu tidak kalau seandainya perintah zabah itu tidak dinasah, la zabah, pasti Nabi Ibrahim itu menyembelih. Akan tetapi walakinnahu lam yazbah, akan tapi Nabi Ibrahim tidak menyembelih. Walam yastadil alaih al-musannif bi wuduhi. Di sini kan musannif tidak berdalil dengan ini karena sudah jelas. Kalau emang tidak dinasah, berarti dia sudah menyembelih. Akan tetapi kenyataannya menyembelih atau tidak? Tidak, berarti dinasah qoblal amal sebelum menyembelih. Maka ini menunjukkan bahwasanya berarti ya juzu nashu qoblal amal. Boleh menasah sebelum dikerjakan. Yang kalau dalam fasal yang lain, di sini dibantah dengan dua perkara. Ahaduha bahwa i'tiradun ala muqaddimatil ula anna la musallim annahu kana ma'muran bizabi. Tadi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih. Kita enggak terima bahwasanya Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih, enggak terima. Wa inna ma kana ma'muran bil muqaddimat. Akan tapi dia cuma diperintahkan untuk muqaddimatiz zabah. Itu seperti siapkan pisau dan sebagainya. Fazonna, kemudian dia mengira annahu ma'murun bizabi. Nabi Ibrahim mengira bahwasanya dia diperintahkan, padahal enggak. Watil kal umur allati tamassaktum biha, dan perkara-perkara yang tadi yang menjadi dalil kalian itu dari firman Allah yang mengatakan if'al ma tu'mar atau wa qulu inna hadza lahwal bala'ul mubin atau wa husulul fida, itu tadi wa fadainahu innama hiya bina'an ala zanni. Itu zon Nabi Ibrahim doang. Annahu mamur, bahwasanya dia diperintahkan, padahal kenyataannya itu dia enggak diperintahkan untuk menyembelih, akan tapi cuma diperintahkan untuk muqaddimati az-zabah. Wajib al-musannif tab'an lil hasil bi anna zunun al-anbiya mutabiqatun lil wahyi. Zon Nabi itu pasti sesuai dengan wahyu. Enggak mungkin zon Nabi itu salah. Yastahilu fiha al-khata'. La siyama lebih-lebih fi irtika bihadzal amril azim, dalam mengerjakan perintah yang agung ini. Itu kan menyembelih. Ini perintah yang agung atau tidak? Agung. Karena menyembelih anak sendiri yang paling disayang. Itulah kalau terus sayang sama anak ya diuji sama Allah. Begitu juga sama Nabi Yakub yang terus sayang sama Nabi Yusuf, akhirnya diuji, dihilangkan Nabi Yusufnya. Makanya orang-orang yang bentar lagi mau nikah itu pasti diuji, karena kecenderungan cintanya itu pasti pada pasangannya, nggak pada Allah. Makanya ketika orang biasa mau bentar lagi mau hari H, pasti diuji di sana Allah. Kenapa? Karena cinta kamu itu bagi dia atau bagi aku sebenarnya. Makanya diuji di sana. Makanya Allah cemburu gitu, itu bahasanya. Makanya kan banyak yang bilang itu ketika mau menikah itu pasti kita diuji. Memang diuji karena kecenderungan cinta kita itu kepada pasangan kita doang, sehingga kita lupa sama yang menciptakan. Masuk nggak? Oke. Sampai mana tadi? Oke, asani. Ini i'tirad yang kedua. Ala muqaddimatis tsaniyah anna la nusallim anna wujub nusiha qabla al. Kita enggak terima bahwasanya kewajiban menyembelih itu dinasah sebelum Nabi Ibrahim menyembelih. Fa inna Ibrahim qad iktasala. Nabi Ibrahim itu sudah mengerjakan perintah, sudah menyembelih. Walakinnahu kana, akan tetapi kullama qata'a syai'an, setiap kali Nabi Ibrahim itu memotong sesuatu di leher Nabi Ismail, wassallallahu ta'ala, Allah menyambungkannya. Ini kata Qasem. Wal jawab, akan tapi jawabannya annahu law kana kama zakartum, kalau emang benar seperti yang antum katakan, udah mengerjakan perintah, udah menyembelih dan disambung lagi, lam yahtajja ilal fidah. Kalau itu enggak butuh dong kepada pengganti. Fa innal fidah, karena fidah pengganti itu badalun, itu kan pengganti. Tebusan, tidak tebusan. Karena tebusan itu kan badalun, yaitu pengganti. Wal badal, dan tebusan itu atau pengganti itu innama yahtaju ilaihi, kita butuh kepada pengganti idza lam yujadil mubdal, kalau yang diganti itu tidak ada. Kalau Nabi Ibrahim itu tidak menyembelih, baru ada badal. Kalau Nabi Ibrahim itu menyembelih, berarti tidak ada badal. Akan tetapi kenyataannya ada badal atau tidak? Ada. Berarti Nabi Ibrahim tidak menyembelih. Gitu. Nanti mengatakan beliau menyembelih, akan tapi sebenarnya tidak, karena adanya tidak itu. Paham maksudnya? Paham. Nah, seperti contohnya tayamum. Tayamum itu kan badal daripada wudhu. Boleh nggak kita tayamum kalau ada air? Nggak boleh. Kan tapi boleh tayamum kalau tidak ada air. Tayamum itu kan dia badal. Wudhu itu dia mubdal. Qalu qila al-wahid. Al-wahid ay aradun al-qasam. Di sini bantahan dari qasam lagi.
Fastadalla bi annahu law jaza an yaridal amru bi syai'in fi waqtin. Kalau emang boleh perintah itu terhadap sesuatu pada satu waktu, summa yaridun nahyu an fi'li bi zalikal waqt, kemudian dilarang pada waktu itu sekaligus. Lakana syakhsul wahidu itu satu orang, bil fi'lil wahidi itu satu perbuatan, fil waqtil wahidi ma'muron bihi manhiyan anhu. Satu orang perbuatannya satu, waktunya satu, diperintahkan dan dilarang. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena perintah dan larang itu tanakut, dia bertentangan. Nggak bisa digabung, nggak bisa juga dihilangkan duanya. Wa huwa muhal, makanya dia mustahil karena dia tanakut. Ini kata Qasam. Wa ajabal musannif, akan tapi musannif di sini menjawab bi annahu innama yakunu muhalan. Antum mengatakan kan mustahil tadi. Oke, dia itu menjadi mustahil kapan? Idza kana al-ghardu husul al-fi'li. Sesuatu yang tadi itu asyakhsul wahidi bil fi'lil wahidi fil waqtil wahidi yu'mar wa yunha, itu mustahil kalau tujuan daripada yang mengucapkan atau merintah atau melarang itu adalah husulul fi'l. Itu adanya perbuatan itu. Mustahil memang. Iya kan? Bisa enggak diperintahkan kemudian dilarang? Bisa enggak? Nggak bisa kalau husulul fi'l. Akan tetapi wa amma idza kana al-maqsudu huwa intila, kalau tujuannya cuma untuk menguji doang, maka atau menguji yang diperintahkan ai ikhtibaruhu wa imtihanuhu fa yajuzu, maka boleh asyakhsul wahid bil fi'lil wahid fil waqtil wahid yu'mar wa yunha, jika tujuannya itu adalah lil ibtila, untuk menguji. Akan tapi kalau tujuannya itu lil husulil fi'li, untuk memperoleh perbuatan itu, maka la yajuz mustahil. Fa inna sayyid, karena bisa jadi tuan itu qad yaqulu li abdihi, berkata kepada hambanya, izhab godan ila maudi kaza rajulan, pergi besok kamu ke Yunani dengan jalan kaki misalkan. Sementara Yunani harus lewat laut misalkan. Wa huwa la yuridul fi'l, dan dia tidak menginginkan perbuatan itu sebenarnya si tuan itu. Cuma tujuan tuan itu mengatakan merintahkan itu bal yuridu imtihanahu, cuma mau menguji doang. Sebenarnya tuan itu nggak mau budaknya itu jalan kaki ke Yunani sebenarnya, akan tapi tujuannya cuma untuk menguji. Kira-kira dia taat nggak sama aku? Kalau dia bilang iya, berarti emang dia taat. Waliya atau summa yaqul lahu la tazhab, dia mengatakan kalau sudah kelihatan dia iya bilang taat, baru mengatakan ya udah nggak usah pergi. Itu kan bisa kayak gitu kan, untuk menguji. Wa ajaba Ibnu Hajib aidan bi anna al-amra wan nahya lam yajtami'a fi waqtin wahid. Memang amar dan nahi itu tidak terkumpul dalam satu waktu. Akan tetapi bal diwurudin nahi, dengan datangnya larangan setelah perintah, inqata'a ta'alluqul amri, itu terputuslah ta'alluq daripada perintah. Kan kita ini bil mauti. Contohnya misalkan ketika suatu perintah kemudian langsung dilarang pada satu waktu, bisa nggak kayak gitu? Bisa. Akan tetapi perintah itu langsung terputus. Yang berlaku berarti larangan. Seperti saya katakan tadi, kamu sekarang keluar, kemudian saya mengatakan ya udah nggak usah keluar, berarti keluar tadi itu terputus, wajib keluar terputus dengan perintah larangan yang kedua, itu nggak usah keluar. Bisa kayak gitu kan? Bisa kan? Bisa. Nah, seperti hadis Nabi yang mengatakan kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazluha. Itu dalam pembahasan an-nahyu badal amri atau al-amru bada an-nahyi tingkat 2. Oke, selesai pembahasan kita dalam masalah an-nasbu qabla al-amal. Sekarang masuk ke dalam pembahasan masalah yang keempat. Muqarrar kan? Yang mana muqarrar? Tapi sebagian. Enak banget banyak masuk. Kalau yang banin muqarrar dulu. Enak banget. Enak banin. Lebih ini, lebih mutlin. Qala ar-rabi'atu al-mas'alatu ar-rabi'atu yajuzun nasbu bila badal. Nah, sekarang ke dalam masalah apakah ketika ada nasakh wajib ada pengganti, ada hukum baru, atau bisa dinasakh doang nggak ada hukum baru. Gitu. Makanya yajuzun nasbu bila badal, boleh kita menasakh tanpa ada hukum baru. Au bibadalin asqal minhu, atau boleh kita menasakh akan tapi yang mengganti yang dinasakh itu adalah lebih berat. Bisa. Contoh yang pertama, nashi bila badal itu kan nashi wujubi taqdimi sedekah ala najwa, seperti pembahasan kita sebelum tadi masalah bersedekah sebelum melakukan pembicaraan rahasia dengan Nabi. Di sana kan awalnya hukumnya wajib.
Kemudian dia itu dinasah. Ada nggak penggantinya? Seni sedekah nggak ada. Itu nasah bila badal. Nanti kalau ditanya di imtihan, apa contoh nasah bila badal ya ini. Kemudian apa contoh daripada nasah bi badalin asqal? Dinasah diganti dengan badal yang lebih berat. Contohnya seperti wal kafu anil kufar bil qital. Kan awalnya kita dilarang untuk memerangi orang kafir. Ayatnya mengatakan pada azahu, maka biarkan saja mereka, nggak usah diperangi. Akan tapi kemudian diperintahkan untuk berperang. Nah sekarang mana lebih berat? Tidak berperang melawan orang kafir atau berperang dengan orang kafir? Berperang. Nah berarti di sini tidak berperang yang lebih ringan itu dihapus, diganti dengan kewajiban berperang yang hukumnya lebih berat. Berarti boleh an-nasku bila badal, an-nasku bila badalin asqal. Berarti boleh dua-duanya. Istadallah, berarti kalau ada kata istadallah ini dalil daripada Imam Baidawi atau dari Khosem? Dari Khosem. Kalau ada istadallah itajah dalam matan itu berarti dalil daripada Khosem. Kalau Imam Baidawi pakai lana. Bisa jadi kan kalau nasi itu kan soalnya itu pakai ditulis nasinya dulu kan. Kalau pertanyaannya dibawakan, jadi tanya nanti istadallah itu siapa gitu kan. Qauluhu ta'ala na'ti bi khairin minha. Antum mengatakan bahwasanya sesuatu itu harus ada badalnya, bisa tidak ada badalnya dan bisa lebih berat asqal. Akan tapi ayat Al-Qur'an mengatakan manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw nusliha. Sekarang apakah tidak ada badal itu lebih baik? Apakah badalnya lebih berat itu lebih baik daripada yang dinasah yang lebih ringan? Nah itu yang jadi pertanyaan. Menurut Khosem, berperang melawan orang kafir itu bukan lebih baik daripada tidak berperang. Atau menurut Khosem, nasah tanpa badal itu tidak lebih baik daripada nasah dengan badal. Karena ayatnya mengatakan kalau kita menasah kita harus ganti dengan yang lebih baik. Sekarang apakah bila badal sama badalin asqal itu lebih baik atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Kulna, kata jawaban daripada Imam Al-Baidawi, rubbama yakunu adamul hukmi awil asqal khairan. Kan harus lebih baik kan? Badalnya harus lebih baik, nanti bi khairin. Bisa jadi nggak ada badal itu lebih baik. Atau bisa jadi juga berperang itu lebih baik daripada tidak berperang. Kalau dilihat dari segi ganjaran, dari segi pahala. Mati karena memerangi orang kafir itu lebih baik atau tidak daripada mati tidak memerangi orang kafir? Mana lebih baik? Mati memerangi orang kafir kan? Berarti itu memerangi itu meskipun dia asqal, akan tapi dia khairon, dia lebih baik. Kulna, bukan, sudah selesai. Atau kita baca syarah dulu yang keempat, biar nggak rancu kan? Lihat syarah yang keempat. Aqulu dhahaba Syafi'i rahimahullah ila anna nasqa la budda lahu min badal. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya nasah itu la budda lahu min badal. Harus ada badal. Kata Imam Syafi'i. Faqala fi risalah, beliau berkata dalam kitab beliau Risalah, ini kitab usul fikih pertama. Tadwinan yang ditulis. Ma nasahu wa laisa yunsakhu fardun abadan illa iza asbata makanahu fardun akhar. Berarti harus ada badal kan? Tidak bisa menasah fardun abadan kecuali ada fardun yang lain. Berarti harus ada badal. Wa hadza lafzuhu bi huruf, ini lafaznya dengan hurufnya yang dinukil dari Al-Risalah. Matan kitab Al-Risalah itu ada sekarang, akan tapi syarahnya itu enggak ada sampai sekarang. Ada yang mensyarah Risalah ini, banyak ulama yang mensyarah, termasuk Imam Tajuddin As-Subki. Akan tapi termasuk juga Imam Al-Qafar Asy-Syazi. Akan tapi syarah Risalah ini enggak ditemukan sampai sekarang. Akan tapi menurut riwayat 4 orang mensyarah Risalah. Akan tapi kalau matannya itu ada. Itu diajarkan di Masjid Imam Syafi'i kan sama Dr. Ahmad Ar-Ruh setiap hari Kamis sore. Wa zahaba aidan ala ma hakahu anhu Ibnu Barhan fil Wajiz wal Awsat ila annahu la yajuzu nasbu illa badalin wa asqal min al-mansukh. Wa zahaba al-jumhur wa minhum al-Imam al-Amili wa aswaquma ila jawazil amrayn. Amal awal, oke, ini yang pertama. Itu yang bila badal. Falianna taqdima shadaqah ala najwa Rasul kana wajiban. Kan bersedekah itu kan wajib kalau mau melakukan pembicaraan rahasia. Summa nusikha bila badal, kemudian dia dinasah tanpa adanya badal.
Wa masani fali'annal kaffa 'anil kufar karena wajiban. Kita tidak wajib memerangi orang kafir itu. Kita tidak memerangi orang kafir itu hukumnya wajib sebelumnya. Ai kana qitalum haram, berarti memerangi haram. Dikali ta'ala dengan firman Allah wada'azahum. Maksudnya itu jangan hiraukan gangguan mereka. Wa nahuhu. Summa nusikha bi ijabil qital. Kemudian perintah wada'azahum ini dinasakh dengan kita wajib memerangi. Ma'a tasdiqihi, bahkan lebih keras lagi. Kenapa? Kasabatil wahidil asyab, seperti kan dalam perang Badar itu kan 1 banding 10, itu kan lebih berat lagi. Wazalika asqal minal kaffi, dan ini lebih berat daripada tidak memerangi. Wastadalla al-khasam ala manihima biqaulihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nansaha aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kata khasam, dalatil ayatu ala annahu la budda min al-ityan bi hukmin huwa khairun minal mansukh. Kan ayat ini mengatakan yang menasih itu, yang menghapus itu harus lebih baik daripada yang dimansukh, yang dihapus. Au mislu, atau dia seumpama padalla alal mudda'a. Berarti di sini bagaimana dong? Sementara apakah memerangi itu lebih baik daripada tidak memerangi? Apakah tidak ada badal itu lebih baik daripada ada badal? Wa ammal awal fawazibun. Kata Qasam yang pertama itu jelas. Karena apa? Karena tidak ada badal. Berarti tidak ada badal itu tidak lebih baik daripada ada badal. Makanya ini sudah jelas kata Qasam. Ini tidak lebih baik, tidak ada badal itu. Kemudian wa amasani ada pun yang kedua, fali'annal asqal, karena yang kedua itu lebih berat. Berperang itu lebih baik berat daripada tidak berperang. Wal asyaddu la yakunu khairan, dan yang lebih berat itu tidak menjadi lebih baik gitu. Sementara harus lebih baik kata ayat. Makanya wajawabuhu, apa jawaban Imam Bedawi di sini? Anna adamal hukmi qad yakunu khairan lil mukallaf min isbatihi. Bisa jadi tidak ada hukum, tidak ada badal itu lebih baik bagi si mukallaf min isbatihi, daripada kita menetapkan ada badal, ada hukum baru. Bisa dikal waktu, pada waktu itu limaslahatin, karena kemaslahatan. Wa qad yakunul asqal, dan kadang-kadang bisa juga yang lebih berat itu khairon lahu, lebih baik bagi mukallaf bi'tibari ziyadati sawab, kalau kita pandang dari pahalanya. Wa ajaba bil mahsul aidon anna nasqal ayat ma'nahu nasqul lafziyah. Kata Imam Ar-Razi dalam Mahsul, menasah ayat itu kita menasah lapasnya gitu. Lapasnya yang dinasah diganti. Kalau lapasnya itu diganti. Walihaza qala na'ti bi khairin minha, maka dia mengatakan na'ti bi khairin minha. Kalau yang pertama tadi, yang najwa itu, ada enggak pengganti dari segi lapas? Ada enggak? Benar. Dari segi lapasnya ada nggak penggantinya? Ada, Pak Islam tafa'alu wa tabutu alaikum. Ada kan penggantinya? Akan tapi kalau segi hukumnya itu nggak ada. Akan tapi kalau lapasnya, makanya Imam Razi di sini mengatakan anna naswal ayat, menasah ayat itu maknanya naskhul lafziha, menasah lapasnya. Kalau lapasnya pasti diganti. Kenapa? Karena lapas itu kan yang menjelaskan kenapa dia dinasah, iya kan? Makanya pasti ada lapas yang mengganti kalau lapasnya. Akan tapi kalau isbatnya, hukumnya itu bisa jadi ada, bisa juga tidak ada. Udah. Langsung balik ke matan. Balik ke matan, ke masalah yang kelima. Al-mas'alatu al-khamisah. Yang sadisah ini banat muqarrar atau tidak? Banat. Tidak. Semoga tidak, biar sama kayak Banin. Banin enggak muqarrar kan yang sadisah. Iya kan? Iya tuh. Ya kan? Kemarin ada yang punya di WA. Jadi yang banin, yang masalah sadis itu ghairu muqarrar, bukan muqarrar. Yang banat bukan muqarrar, itu kita enggak bahas. Muqarrar itu tidak? Kalau yang sadisah, malgi kan? Sama-sama malgi dong. Ya udah, berarti enggak kita bahas itu lah. Al-khamisatu yang kelima. Yunsahul hukmu duna tilawah. Berarti di sini dia maktub. Berarti yajuzu naskhul hukmi duna tilawah. Boleh kita menasah hukumnya, akan tapi lafaznya masih ada. Contohnya seperti dalam firman Allah yang tadi, wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Itu ayatnya ada enggak dalam Al-Qur'an? Tilawahnya ada enggak? Ada.
ada. Hukumnya masih ada atau tidak? Tidak ada. Maka hukumnya dinasakh, akan tetapi ayatnya masih ada. Ini boleh hukumnya dihapus, akan tetapi ayatnya masih ada, seperti ayat yang tadi. Nah, misalkan nanti dokter suruh contohkan daripada nasul hukmi duna tilawah wal aksu dan sebagainya. Wabil aksi dan lawanannya, berarti yang lawanannya naskhu tilawah dunal hukum. Tilawahnya ayatnya nggak ada dalam Al-Quran, akan tapi hukumnya masih berlaku. Contohnya seperti ayat yang sudah dihapus yang mengatakan asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallah. Ini asyaikhu wa syaikhatu, ini ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Akan tapi hukumnya masih berlaku nggak? Masih berlaku hukum rajam. Tapi di negara Islam. Tapi nggak tahu sekarang negara mana yang masih berlaku hukum rajam. Ada nggak? Nggak ada kayaknya. Aceh ya? Iya, negara Aceh. Negara Aceh ada di negara Aceh di sini. Kan Aceh mau merdeka. Kasih negara aja. Wayun sakhani ma'an, dan dua-duanya dinasakh. Tulisan sama hukumnya dua-duanya dihapus. Ada juga boleh. Kama ruya Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah mengatakan, kana fi ma anzalallahu asyra radha'atin muharramat. Katanya di sini ketika ayat 10 kali susuan itu membuat anak itu menjadi muhrim, anak susuan, panusikhna bi khamsin, maka binasa dengan 5. Di sini ayatnya enggak ada. Hukumnya juga sudah nggak berlaku. Berarti dua-duanya dihapus. Bisa kayak gitu. Oke, berarti yang sadisan kita baca. Langsung ke syarah yang kelima. Udah ketemu syarah yang kelima, Ustazah? Sudah. Al-mas'alatul khamisah yajuzu nasul hukmi duna tilawah. Karena tidak bil hauli, seperti kita menghapus hukum daripada beriddah dengan satu tahun. Min qouli ta'ala mata'an ilal haul. Wabil aksi, juga lawanannya. Kama rawa Syafi'i wa Tirmizi wa ghairuhuma an Umar radhiyallahu anhu annahu qala mimma anzalallahu ta'ala fi kitabihi wasyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah. Wa zakara al-Bukhari wa Muslim qariban minhu aidan wal muradu bi syaihi wa syaikhatu wa al-muhsan wal muhsanah. Maksud daripada syaihu wa syaikhatu adalah muhsan dan muhsanah. Muhsan itu adalah laki-laki yang sudah menikah. Kemudian kalau muhsanah itu perempuan yang sudah menikah, itu muhsanah. Jika dia sudah menikah, sudah pernah menikah, entah masih bersuami atau sudah menjanda, kemudian dia berzina, maka dirajam. Wa yajuzu nasbu umaman, boleh tulisan dan hukumnya sama-sama dihapus. Lima rawa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana fi manzalallahu minal Qur'an asyra radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusihna bi khamsin. Wal istidlalu la yatimmu, akan tapi berdalil dengan ini, kata Imam Isnawi, layatin, tidak sempurna banget. Kenapa? Bimana kalau musannif Aisyah wa huwa mutlaqul inzal. Karena yang disebut sama Aisyah itu kan ini, la bima anzalallah. Anzala yang turun itu Al-Qur'an doang atau bisa hadis juga? Yang turun dikatakan dengan inzal. Al-Qur'an dan hadis. Nah, bisa jadi kemungkinan di sana itu adalah hadis, bukan Al-Qur'an. Makanya di sini layatin istidlal bihi, tidak sempurna. Karena di sini mutlaqul inzal, anzalallah kata Aisyah. Bal la budda, tapi harusnya di sana ayun dhamma ilaihi, dia gabungkan kepadanya qaunuhu minal Qur'an. Misalkan anzalallahu minal Qur'an, kayak gitu. Itu lebih cocok. Tetapi di matanya Imam Bedawi mengatakan bima anzalallah doang, mutlaqul inzal. Kama qarrarnahu li'anna sunnata aidan munazalah, karena sunnah atau hadis itu juga kan inzal diturunkan. Oke, yang keenam nggak usah kita bahas. Sudah selesai kita dari pembahasan an-nasakh atau dari jilid 1 saya dari kitab An-Nihayatu As-Sul, yang pakai As-Sul. Sekarang kita masuk ke jilid 2. Makanya saya bawa 2 jilid. Aduh, saya dicoba ini nanti baca. Mau nanya nih, kan tadi kan nasakh sebenarnya yang kita tahu kan nasakh apa ya? Berarti yang nasul tilawah pada pokoknya itu mesti yang disebutin. Contohnya itu sebenarnya ada nggak sih yang lain atau ada nggak kitab yang ya lebih khusus untuk menjelaskan. Nah, saya nggak tahu kalau contohnya cuma itu doang. yang bisa kita tahu Di semua pembahasan, entah di ulumul Quran, ulumul Quran kan bahas tentang itu juga. Di sana contohnya itu doang, nggak ada yang lain, sama aja. Mungkin contohnya cuma itu doang, jadinya nggak ada yang lain.
saya dari MA belajar apa usul fikih, ulumul Quran pasti ayatnya ini doang yang jadi contoh dari apa ini. Masih kuat? Kuat. Kuat atau dikuat-kuatin? Masalah sadis. Capek pasti. Males. Kalau saya masih semangat aja. Kan juga. Saya kasihan sama yang mendengarkan. Kalau menjelaskan mungkin santai aja, nggak terasa waktunya. Kalau yang duduk mendengarkan tuh, puasanya minta ampun. Tapi kalau di akhir ada waktu, yang saya bisa, Apa? Yang saya bisa itu dibanding nggak masuk di usul fikih, tapi masuk di bab usul fikih. Oh, masuk di bawah usul fikih. Nanti kalau ada waktu aja di. Kalau ada waktu, tapi mudah kan yang keenam. Tapi lebih mudah yang kelima, yang keenam sebenarnya lebih mudah. Kalau ada waktu nanti kita bahas yang masalah desah pada muqarrar yang tadi. Karena katanya banin itu masuk, tetapi dalam bahas bukan dalam usul fikih. Berarti tetap masuk gitu. Oh betul. Ya. Tapi saya kurang info. Masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan Bima Zunna Sirku, masuk dalam pembahasan as-sunnah. Kita sudah selesai membahas masalah al-alfaz wa dalalatuha. Sekarang kita masuk ke dalam al-adillah, masalah dalil. Kan dalil itu ada 4 yang muttafaq, Al-Quran, Sunnah, Ijma, sama al-qiyas. Al-mukhtalaf itu banyak banget. Apa nasabul zara'i, istihsan, istishab, qaul sahabi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian dalil yang kedua, itu pada as-sunnah. Dan jadi muqarrar antum dalam as-sunnah itu adalah fima zunna sidquhu. Itu yang anggapan kita itu kuat bahwasanya dia itu benar, atau disebut juga dengan khabarul wahid atau khabarul ahad. Kalau hadis mutawatir atau khabar mutawatir itu disebut dengan ulima sidquhu. Itu kita sudah yakin bahwasanya dia benar, itu mutawatir. Ada yang ulima kazbuhu, pembahasan sebelumnya. Dan yang jadi muqarrar antum di sini itu adalah fima zunna sidquhu. Kita anggapan kita kuat bahwasanya mereka itu jujur atau hadisnya itu benar dari Nabi. Wahwa, apa itu fima zunna sidquhu? Khabarul adlil wahid. Itu khabar dari orang yang adil al-wahid, itu ahad. Kan khabar ahad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya apa? Gharib. Yang kedua ada namanya aziz. Yang ketiga namanya masyhur. Itu hadis ahad. Yang gharib dari 1 ke 1, kemudian yang aziz 2 ke 2, masyhur 3 ke 3 ataupun lebih, bisa jadi lebih. Intinya tidak sampai kepada derajat tawatur. Itu hadis ahad. Wan nazru fi tarafain. Al-awwal fi wujubil amali bihi dalla alaihi samu. Bagaimana? Apakah wajib enggak kita beramal dengan menggunakan khabar ahad ini atau khabar wahid ini? Boleh, wajib enggak? Yang pertama di sini, mazhab yang pertama mengatakan wujubul amal fi bihi dalla alaihi samu. Wajib kita beramal dengan menggunakan khabar ahad. Kalau ada khabar ahad wajib kita terima dan wajib kita beramal. Dari segi apa? Apa yang menunjukkan bahwasanya kita wajib beramal dengan khabar ahad itu dengan as-samu atau an-nasu atau asy-syar'i, dengan syariat. Wa qala Ibnu Suraid, ini mazhab yang kedua. Ibnu Suraid mengatakan wal qafal wal basri dallal aqlu aidan. Berarti wujubul amal bi khabaril wahid dalla alaihi as-samu wal aql. Berarti secara secara syar'i itu wajib beramal dengan khabar ahad, secara akal juga wajib beramal dengan khabar ahad. Berarti dua-duanya. Kalau yang pertama itu samu doang, syar'i doang. Kemudian yang ketiga, wa anqarahu qaumun li adami dalil. Yang ketiga di sini mengingkari kita wajibnya beramal dengan khabar ahad. Enggak wajib akan tapi jawaz kata mereka. Boleh saja, akan tapi enggak sampai wajib. Kenapa enggak wajib? Li adami dalil. Karena nggak ada dalil yang menunjukkan kita wajib beramal dengan khabar ahad, ini katanya. Auli dalil, atau ada dalil, akan tetapi ala adami, akan tapi dalilnya itu menunjukkan kepada adamul wujub, ya wajib beramal. Jadi yang membuat mereka mengatakan tidak wajib beramal dengan khabar ahad, yang pertama karena tidak ada dalil. Ini terpecah menjadi 2 yang mazhab ketiga ini. Yang pertama mengatakan karena tidak ada dalil, yang mengatakan tidak ada dalil, yang mengatakan wajib. Yang kedua ini mengatakan ada dalil, akan tapi dia tidak mengatakan wajib beramal dengan khabar ahad. Syar'an au aqlan. Nah, ini yang mengatakan ada dalil ini terpecah lagi menjadi syar'an wa aqlan. Atau perlu saya tuliskan di papan? Itu enggak perlu. Saya buatkan bagan biar juga ditangkap. Saya juga pengen berdiri sebenarnya.
Ini masalah wujub beramal. Kalau bisa mau berdiri nggak apa-apa, berdiri aja kalau capek. Aduh. Nah, masalah wujubul amal bil khabaril wahid, di sini ada 4 pendapat ulama. Yang pertama mengatakan wajibun sam'an, ya kan? Atau syar'an. Iya, betul. Sama. Kemudian yang kedua itu mengatakan wajibun aklan wa kesamaan. Kemudian yang ketiga ini yang mengatakan ada menuju. Yang mengatakan ada wujud, di sini dia terbagi menjadi 2. Ada yang mengatakan ada wujud. Kenapa dia ada wujud? Dia adami dalil. Dia adami dalil. Kemudian yang kedua mengatakan ada wujud di dalil. Yang kedua ini mengatakan dia tidak wajib, ada dalil. Karena dalil, akan tetapi apa bahasa lebih simpelnya kira-kira? Apa bahasa lebih simpelnya? Dalil Ya. dalil ala adam wujud. Dalil ala adamil Al wujud. wujud. Oke. Dalil ala adami. Yang banyak kelihatan ke belakang. Yang pertama ini mengatakan dia tidak wajib karena memang tidak ada dalil yang mengatakan dia wajib. Yang kedua ada dalil, akan tapi dalil itu mengatakan bahwasanya dia itu tidak wajib. Paham nggak perbedaan keduanya? Paham nggak? Paham. Hadir. Di sini yang mengatakan di dalil di sini terbagi menjadi dua. Satu mengatakan syar'an. Yang kedua mengatakan aklan. Kemudian mazhab yang terakhir, mazhab yang ketiga apa? Istihalah. Mustahil. Mustahil. Bisa saja mustahil. Ini mazhab yang terakhir itu mengatakan mustahil. Nah ini, kalau antum mau memahaminya lebih mudah begini. Dan mereka di sini sepakat semuanya meskipun mereka berbeda pendapat dalam masalah wajibnya kita beramal dengan khobar ahad, akan ini berbedanya itu dalam masalah riwayat, dalam riwayat. Akan tapi semuanya di sini mereka sepakat wajib kita beramal dengan khobar ahad, wujul amal bihi ay khobar wahid fil fatwa wa syahadah wal umur ad-dunyawiyah. Kalau dalam masalah fatwa, masalah syahadah, masalah umur dunyawiyah itu wajib kita beramal dengan khobar ahad. Misalkan antum minta fatwa, kemudian dikasih fatwa, itu yang ngasih fatwa 1 orang atau 20 orang? Satu kan? Atau 2 orang, misalkan 2 ulama. Berarti itu kan khobar ahad. Wajib nggak kita beramal dengan fatwa itu? Wajib. Begitu juga syahadah. Yang jadi saksi itu 2 orang atau 20 orang? 2 orang kan, syahidai adlin atau wasasyidu syahidai ini merijalikum. Saksi itu kan 2. 2 itu termasuk daripada khobar ahad, masuk ahad. Kenapa? Karena dia 2, nggak sampai derajat tawatur. Jadi jangan artikan di sini wahid itu 1, jangan. Jadi ahad itu maksudnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Intinya nggak sampai derajat mutawatir. Itu sudah pelajari dalam mustalahul hadis tingkat 1. Nah di sini
Kalau syahadah itu kan dua orang, itu kan ahad. Wajib nggak kita beramal dengan wajib nggak kita menerima persaksian dua orang? Wajib. Atau misalkan yang masalah li'an yang harus empat saksi, itu kan 4 ahad juga, nggak sampai derajat mutawatir. Wajib nggak kita terima persaksian 4 orang itu? Wajib. Maka ini dalam fatwa syahadah wajib kita beramal dengan khabar ahad. Atau dalam umur duniawiyah, misalkan dalam peperangan, misalkan ada satu mengabarkan musuh sudah dekat, wajib nggak kita terima kabar dari dia meskipun 1 orang? Wajib, karena dalam peperangan. Nah makanya mereka semuanya ini tidak sepakat dalam menerima khabar ahad dari segi riwayat. Akan tapi kalau dari segi fatwa wasyahadah wal umur dunyawiyah itu wajib untuk atau beramal dengan menggunakan khabar ahad. Seperti kata dokter itu satu, kamu nggak usah ini, nggak usah ini, nggak usah ini. Wajib nggak kita mengamalkan kata dokter? Wajib. Kalau ada yang nggak bisa baca, kasih tahu. Dan tulisan saya jelek sih. Oke. Oke, kita baca syarahnya. Kita baca cepat aja mudah. Aqulu syarah fil qismi salis min aqsamil khabar. Di sini Tuan Musarif memulai dalam pembagian yang ketiga daripada khabar. Karena yang pertama itu fi ma'ulima sidquhu, yang kedua itu fi ma'ulima kazbuhu, yang ketiga ini fi ma'zunna sidquhu. Ini pembagian yang ketiga. Wa huwa allazi la yu'lam sidquhu, sesuatu yang tidak diketahui. Dia itu benarnya wala kazbuhu, dan tidak juga bohongnya. Walau salah satu ahwal, di sini ada 3 keadaan. Ahaduha ayyatarajjah ihtimalu sidqihi. Di sini lebih rajih kemungkinan benarnya. Ka khabaril adli. Ini yang kita bahas. Itu yang lebih rajih kemungkinan benar riwayat itu. Karena diriwayatkan oleh orang adil, bisa jadi kan kemungkinan benarnya. Kemudian yang kedua, ada aksuhu, lawanannya. Berarti ayyatarajjah ihtimalu kasbihi. Berarti yang lebih rajih menurut kita itu adalah riwayat yang dia bawa itu bohong. Kenapa? Karena yang membawa itu orang fasik. Kemudian yang ketiga, ayyatasawal amron, itu 50-50. Antara kemungkinan benarnya dan kemungkinan salahnya itu sama, 50-50. Ini namanya khabarul majhul. Walam yata'arrad al-musannif lil qismain al-akhirain. Di sini dalam minhaj Imam Bedawi itu tidak memaparkan 2 bagian terakhir tadi, khabar fasik sama khabar majhul. Kenapa? Li'adami wujubil amali bihima. Karena enggak wajib beramal dengan yang apa yang kita bahas. Ya. Yang kita bahas yang wajib amal aja. Kama sayati. Wa asyara ila al-awwal bi qawlihi fi ma zunna sidqu fa inna zanna sidqa min lawazimi rajihan ihtimali. Karena zon kita benarnya itu termasuk daripada keharusan kita untuk merajihkan ke kemungkinannya. Karena yang bawa itu orang adil. Oh, dia adil yang membawa hadis ini, yang membawa riwayat ini. Berarti karena dia orang adil, berarti lebih dominan kita percaya atau tidak? Dominan percaya, karena dia orang adil. Beda kalau yang bawa itu orang fasik. Wa rafahu bi qawlihi, di sini Tuan Musannif mentarif sunnah sidqu itu dengan wa huwa khabaru al-adli al-wahidi. Wahtaraza, di sini penjelasan tarif. Di sini menghindari, mencegah. Bil adli dengan kata adil itu apa? Anil qismainil akhirain. Berarti karena Tuan Musannif menyebut kata adil dalam tarif, berarti yang 2 terakhir itu nggak masuk. Karena yang 2 terakhir itu kan khabar fasik sama majhul itu kan nggak adil. Berarti yang adil doang. Kemudian wabil wahid itu anil mutawatir, itu menjaga daripada mutawatir. Karena mutawatir itu bukan sunnah sidqu, akan tapi ulima sidqu. Udah yakin kita bahwasanya dia benar karena mutawatir. Fa inna khabar wahid fi istilahihim, khabar wahid dalam istilah mereka para muhaddisin atau para ulama, ibaratun amma laisa bimutawatir. Yang dikatakan sebagai khabar wahid itu atau khabar ahad itu adalah hadis yang tidak sampai derajatnya kepada derajat mutawatir. Kan kata ulama itu berbeda pendapat mutawatir itu. Ada yang mensyaratkan harus 10 ke 10 orang, ada yang mengatakan 20 ke 20 orang, ada yang mengatakan 40 ke 40 orang, ada yang mengatakan 100 ke 100 orang. Masing-masing ulama itu berbeda istilah dalam menetapkan mutawatir. Akan tetapi intinya khabar ahad itu adalah hadis yang tidak sampai derajat mutawatir. Sawaun kana mustafidon, entah dia itu mustafid. Apa itu mustafid? Wa huwa alladzi zada rawatuhu ala salas. Itu yang riwayatnya lebih daripada 3.
Selama meskipun dia lebih daripada 3, selama nggak sampai derajat mutawatir, berarti disebut juga hadis ahad. Kama jazama bihil amidi wa ibnul hajib au ghairul mustafid, atau bisa juga dia ghairul mustafid. Kenapa? Wa huwa marwahu salasah. Jadi ghairul mustafid itu adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang au aqal, atau 2 atau 1. Ini disebut hadis ahad juga. Wa maqsudul fasli munhasirun fi tarafain. Al-awwal fi wujubil amali bihi. Di sini kan ini seakan-akan di sini kan dibagi 2. Yang satu kedua ini mengatakan sama-sama wujubul amal, yang kedua ini mengatakan sama-sama ada merujuk. Kan ada merujuk sama mustahil itu kan sama kan? Makanya dibagi menjadi 2. Al-awwal fi wujubil amali bihi. Ini dalam masalah wajibnya beramal dengan khabar ahad. Wa qad ikhtalafu fihi wa mazhabul jumhur. Di sini mereka berbeda pendapat. Akan tetapi jumhur mengatakan ila annahu wajibun, yaitu hukumnya wajib. Lakin qala aksaruhum, berkata sebagian mereka jumhur itu wujubuhu lid-dalili sam'i faqat. Dia mengatakan wajibnya itu adalah lid-dalili as-sam'i faqat. Berarti sebenarnya yang ke saat ini bisa kita bagi menjadi 2 kalau mau lebih simpel. Ngerti maksudnya? Misalkan kita mau bagi menjadi 2 kalau mau lebih simpel. Kalau kita nggak mau mengatakan 4 pendapat. Nah di sini jumhur itu kan mengatakan wajib. Akan tapi kebanyakan daripada jumhur itu mengatakan wajibnya itu samaan. Nah kemudian di sini yang sebagian nggak jumhur wajib juga, akan tapi dia mengatakan samaan wa aklan. Bisa kayak gini, ini lebih, kalau mau lebih simpel. Ini juga sebenarnya bisa dibagi. Udahlah, nggak usah banyak kerjaan. Oke. Wa qala Ibnu Suraij, ini yang mukhalifatul jumhur. Wal qafal asyasi wa Abu Hasan al-Basri dalla ala wujubi al-aqlu wa naqlu. Ini bagian yang kedua. Naqlu, sam'u, syar'u itu sama semua. Kemudian wa ankara qaumun, ini mazhab yang ketiga. Wa ankara qaumun wujubul amal bihi summa ikhtalafa haula. Kemudian mereka berbeda pendapat di sana dalam tidak wajibnya beramal. Faqala firqatun, sebagian firqah mengatakan li'annahu lam yasbut ala wujubi dalil. Yang pertama berarti karena ya ada dalil. Karena enggak ada dalil yang menunjukkan kepada dia itu wajib beramal dengan khabar ahad. Walau sabata, kalau memang ada dalil lah ujungnya kita mewajibkan, tetapi enggak ada dalil. Wa qala firqatun ukhra, ini firqah yang kedua. Itu mengatakan inna ma lam yajib, itu dia itu tidak wajib li'anna dalil, karena ada dalil qad qama ala adami wujub. Dan itu mengatakan itu memang tidak wajib. Dan di sini ini kan mereka berbeda pendapat lagi menjadi 2. Nah, maka di sini mengatakan waqtalafa haula faqala ba'dhum dzalika dalil al-mani lahu syar'an. Ada yang mengatakan mani syar'an, ada yang mengatakan mani aklan. Faqala ba'dhum aqli. Wa ila hazainil mazhabaini asyara biqaulihi syar'an wa aqlan. Itu sebab dalam matanya mengatakan syar'an wa aqlan. Wa zahaba akharun ila anna wurudul amal bihi mustahilun aqlan. Mustahil kita beramal, mewajibkan beramal dengan khabar ahad itu secara akal. Bukan mustahil mengamalkan, akan tapi mustahil wajib mengamalkan. Beda mustahil mengamalkan sama mustahil wajib mengamalkan. Ini yang kita bahas itu kan wajib mengamalkan atau tidak. Jadi di sini mengatakan kalau mustahil wajib mengamalkan, bisa jadi dia mengatakan sunnah atau bisa mengatakan jawaz boleh mengamalkan. Bukan berarti mustahil wujubul amal mengatakan berarti haram kita beramal dengan khabar ahad. Kalau gitu jangan sampai salah. Wa'lam anna kalamal mas'ul yuhimul mughayyarah baina hazar. Ketahuilah bahwasanya kalam Imam Ar-Razi dalam kitab beliau Al-Mas'ul itu yuhimul mughayyarah. Di sini Imam Ar-Razi itu seolah-olah membedakan yuhimul mughayyarah baina hazal mazhab wa ma qablahu, antara mazhab ini yang mengatakan mustahil dengan yang sebelumnya yang mengingkari, mengatakan ada wujub. Kata biar musannif, maka diikuti oleh musannif di sini membedakan antara yang 2. Walladhi yazharu annahu muttahidun bihi. Padahal yang zahir sebenarnya dua-duanya ini sama.
sama-sama apa? Sama-sama mengatakan adamul wujub. Kan sama-sama nggak wajib. Ini mengatakan nggak wajib, ini juga mengatakan nggak wajib. Kalau nggak wajib berarti sama-sama dua-duanya ini sebenarnya mengatakan jawazul amal. Dua-duanya mengatakan jawazul amal. Akan tapi karena Imam Ar-Razi dalam Al-Mahsul membagi menjadi dua kayak gini, maka Imam Baidawi juga dalam Minhaj ini ikut juga membagi dua kayak gini. Karena satu madrasah, karena Minhaj ini madrasah Ar-Razi, itu kitab Al-Mahsul. Nanti berbeda lagi kalau dalam madrasah Al-Amili. Wa yaqul al-ittihad anna sahib al-hasil wa tahsil ghairuhuma min al-muhtasirin li kalam al-imam lam yughayyiru bainahuma. Waqtasaru 'ala al-awwal. Dia cuma sebut yang pertama doang. Illa yafruqa bainahuma bi anna al-awwal fil ijab. Ini kan al-awwal fil ijab wasani fil jawaz. Boleh. Boleh beramal kan tapi enggak wajib. Wattafaqu, dan mereka semua sepakat. Di mana tempat mereka sepakat? Itu sepakat wajib beramal di mana? Ittafaqal kullu ala wujubil amali bi khabaril wahid fil fatwa wa syahadah. Kalau dalam fatwa, meskipun fatwa itu dari satu ulama atau dua ulama atau tiga ulama, wajib kita mengamalkan. Wa syahadah, juga syahadah. Syahadah daripada dua orang dalam masalah jual beli atau 4 orang dalam masalah li'an, itu wajib kita amalkan, wajib. Meskipun dia 2 atau 4 orang. Wal umur dunyawiyah, begitu juga dengan perkara duniawi. Kayaknya saya salah tulis umur dunyawiyah. Iya, enggak panjang ya-nya. Jangan sampai salah, untuk duniawiyah langsung. Enggak panjang ya-nya. Ini. Pantas saya tadi bingung ketika tulis dunia ini kok agak lain gitu. Nanti ini bersambung. Tahu? Duniawiyah. Oke. Contohnya yang duniawi itu seperti ikhbari tabib, seperti resep dokter. Kan dokter itu satu orang. Wajib nggak kita mengamalkan resep dokter? Wajib. Kalau antum sakit dikasih resep sama dokter, nggak mau melakukan resep, meninggal, ya udah mati konyol. Au ghairuhu bimudarati syai'in, atau ucapan orang lain misalkan yang mengatakan ini mudarat loh, nggak bagus loh. Itu wajib kita amalkan kalau ada yang mengatakan mudarat. Wa ikhbaru syakhsin, atau kabar dari orang anil maliki yang bersumber dari pemilik. Annahu mana'a min at-tasarrufi fi samarihi, yaitu mencegah untuk kita mengambil buahnya ba'daan abahu, pada sebelumnya dia membolehkan. Misalkan sebelumnya kita dibolehkan untuk mengambil buah mangga orang. Nah, kemudian pemiliknya ini bilang sama orang lain, nanti kalau ada datang yang mau mengambil buah aku, bilang ya aku juga nggak bolehin. Nah, kalau disampaikan kepada kita yang nggak dibolehkan untuk ambil buah, wajib nggak kita terima? Wajib, kan itu hukumnya dia. Wasyibuhu zalika minal ara wal furuq wa nahya. Gimana? Kasih. Lanjut aja ke adillah. Wah, ini agak berat ini adillah ini. Ini lumayan panjang dia dalilnya dalam masalah adillah. Adillah yang pertama, pelan-pelan, selesai kok, selesai. Nikmati proses. Oke. Aduh, minhaj. Sedikit. Oke. Lanjutkan enggak? Udah direkam soalnya. Rekamannya lanjut soalnya. Kalau saya banyak diam nanti kasihan yang mendengarkan. Oke, sekarang apa dalil daripada Imam Al-Baidawi yang mengatakan wujubul amal bi khabaril wahid? Apa dalil beliau? Yang pertama, al-awwal annahu ta'ala aujabal hazra. Allah itu mewajibkan al-hazr. Hazr itu apa? Menjaga diri. Ada enggak di mukarrarnya yang mana? Ada enggak? Lah. Masa enggak ada itu wujud? Coba aja, ini yang banin di halaman berapa? 325. Berapa? 325 Ustazah. 327, 325 antara dua ihtimal. Kenapa? Bukan mukoror. Coba satu yang ngomong nggak jelas. Mukoror tapi di mukoror itu nggak ada. Kok bisa? Berarti itu nasbul tilawah apa
Tulisannya nggak ada, kan tadi mukorornya tetap ada. Berarti kami punya PDF nggak? Ini soalnya pembahasannya berat. Kalau antum dengar saya doang nggak apa-apa. Berat ini masalah dalil. Kok bisa nggak ada? Berarti mukoror mana beda dong dari Bani. Agak tebal berarti yang Bani.